Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edward di channel tercinta kita Etan for Fun. Hari ini gue akan nge-review salah satu koleksi gue, of course Iron Man. Tapi kali ini adalah edisi yang dikeluarkan oleh Toy Biz, di mana mereka melakukan series famous cover, yang dimana mereka itu berhubungan dengan Marvel Comics. Dan cerita sedikit tentang Toy Biz. Toy Biz itu adalah perusahaan mainan yang didirikan sekitar tahun 1988. Dan kemudian di tahun 90, mereka berhasil mendapatkan license untuk membuat mainan Marvel Comics. Dan kemudian di tahun 93, Marvel mengakuisisi sebagian daripada saham mereka. Dan kemudian di tahun 98, Toy Biz ini merger dengan anak perusahaan Marvel, dan mereka menyebutnya itu adalah Marvel Enterprise. Nah, kemudian di tahun 2005, Marvel Enterprise ini berubah nama menjadi Marvel Entertainment. Tapi sayang sekali di tahun 2006, mereka berubah nama lagi menjadi Marvel Toys, which di tahun 2007 mereka file for bankruptcy, dan akhirnya license Marvel Comics ini dibeli oleh si Hasbro. Nah, jadi akhirnya Hasbro yang pegang license untuk Marvel Comics itu. Nah, untuk yang mainan yang gue pegang di depan ini, itu adalah keluaran tahun 1998, teman-teman. Oke, dan mainan ini kalau gue nggak salah ingat, di tahun 2016 gue beli mainan ini di sekitaran 30 sampai 40 dolar. Dan sekarang kalau teman-teman cek itu di eBay, itu di sekitaran angka 60 sampai 80 US dollar, which kalau misalnya kita rupiahin itu sekitar 1 juta lebih. Dan itu kembali lagi teman-teman, yang belum termasuk ongkos kirim dan belum termasuk pajak. Jadi kalau misalnya kita hitung nyampe ke Jakarta, ya mungkin bisa sekitar 1,8 atau 2 juta. Dan gue udah coba cek di Tokopedia, gue tidak menemukan ini, teman-teman. Dan ini termasuk, gue bilang memorable karena ini adalah one of my first purchase lewat eBay. Oke. So, lanjut aja, kita akan review langsung mainan ini. Nah, kalau teman-teman lihat di cover depannya ini ya, ini ada sedikit, ada golden emboss untuk di permukaan depannya. Dan yang bikin mainan ini menarik adalah karena ini Marvel Comics, jadi mainan ini sesuai dengan karakternya dibuat berdasarkan referensi dari edisi komik tertentu. Yang kalau misalnya di sini Iron Man itu dari edisi komik seri 126 bulan September, dan ini yang judul The Invisible Iron Man. Jadi mereka refer ke karakter di komiknya itu. Oke. Dan kalau untuk packagingnya sendiri, ini udah cukup worn out ya, karena udah tua juga. Cukup standar sih, nggak banyak detail-detail bagaimana. Tapi kalau teman-teman lihat, ini bisa dibuka seperti ini, teman-teman. Tada! Gitu. Ini bagian dalamnya, dan di area cover yang sebelah sini itu ada sedikit sinopsis overview tentang karakter Marvel-nya itu, which is kalau yang ini adalah Iron Man. Nih, ada sinopsis seperti ini. Nah, ini enaknya itu mereka ada velcro-nya gitu, jadi nempel, teman-teman. Jadi nggak ngatung-ngatung kebuka gini, tutup begini. Gitu, oke. Dan kalau teman-teman lihat, biasa kan rata-rata kalau mainan itu kan bagian plastik ininya tuh transparan ya. Ini mereka pakainya warna gold, jadi kelihatan fancy sesuai dengan gold embossnya ini. Famous cover series, gitu. Oke, tanpa basa-basi kita bongkar mainan ini. Gue harus cukup hati-hati, teman, karena gue itu sangat tidak suka membuka-buka koleksi gue. Tapi for you guys, I don't mind. Oke, jadi tampak dalamnya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini gue akan angkat perlahan karena ini sudah sangat tua. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, teman-teman, seperti ini mainannya ya. Cukup straightforward, nggak banyak ornamen aneh-aneh. Dan kalau teman-teman bisa lihat, yang bikin mainan ini sangat menarik itu adalah mereka pakai bahan fabric untuk di outfitnya itu sendiri. Jadi ini pakai fabric, dan bisa kelihatan muscle otot-ototnya pada mainan itu nyeplak banget. Jadi bener-bener kayak body fit. Body fit. Nah, ini bisa dibilang, kalau dari gue sendiri sih ya, finishing untuk paintingnya standar B aja, gak sampai rapi-rapi banget juga. Dan ini helmetnya bisa dibuka, teman-teman. Ini gue coba buka pelan-pelan. Nah, ini helmetnya bisa dibuka seperti ini.
Nah, gue mau bahas sedikit tentang muka ini. Jadi, untuk era Marvel Comics ini, zaman dulu ya, sebelum ada Marvel Cinematic Universe, Tony Stark itu seperti ini perawakannya. Jadi kalau teman-teman lihat yang paling unik itu adalah kumisnya. Kumisnya itu masih kumis lele. Kalau sekarang itu kita lihat mainan-mainan itu kumisnya udah seperti Robert Downey Jr. ya, kotak gitu. Nah ini sekarang dia masih seperti yang dulu itu seperti ini, lele gitu. Dan ini kalau pribadi gue untuk di tahun 98 ya, detail untuk painting ini cukup rapi teman-teman. Bisa lihat dari bola matanya, dari kumisnya, matanya, rambutnya, semua ini paintingnya cukup rapi teman-teman. Oke. Dan untuk bahan helmnya sendiri nggak banyak yang bisa dibahas, tapi untuk finishingnya cukup rapi untuk helmnya itu sendiri. Dan ini benar-benar fit ya, jadi nggak goyang-goyang saat kalau ditaruh di kepala, langsung ngelok gitu teman gitu. Oke. Dan ini ada perbedaan bahan. Jadi untuk di bodinya, kalau teman-teman plastiknya itu cukup keras. Tapi kalau untuk yang di area pinggang, waist, ini bahannya lebih tipis dan nggak dipakai paint yang gloss. Kalau misalnya di body ini gloss, mengkilap-mengkilap gitu warna merahnya. Kalau yang ini tuh mungkin bawaan plastiknya langsung standar merah gitu, nggak diwarna-warnain lagi. Nah ini udah ada sedikit luntur-luntur teman-teman, warna merah-merahnya di fabric warna kuningnya ini. Kemudian untuk di bagian kakinya ini ada tulisannya nih teman-teman, dibuat tahun 98 Toy Biz gitu. Ini tampak depannya, kemudian ini tampak belakangnya. Well, yang bikin mainan ini menarik kalau menurut gue sih adalah bahan fabriknya sih teman-teman. Dan bagaimana mereka bisa bikin mainan ini sesuai dengan Marvel Comics-nya. Yang seperti ini. Ini cukup bisa dibilang akurat lah. Cukup akurat. Hanya saja memang untuk di tahun 98 mungkin teknologi untuk detailing-detailing dan pewarnaannya itu masih sangat terbatas ya teman-teman. Begitu. Well, kalau dari gua sih to be honest cukup senang dengan figure ini. Kalau dari segi harga menurut gua ini worth it banget. Jadi kalau gua bisa kasih bintang full itu 5, gua akan kasih dari segi harga itu 4 out of 5. Tapi kalau untuk dari packagingnya sendiri teman-teman, gue cukup puas. Jadi gue juga akan kasih bintang 4 out of 5. Kalau untuk kualitas dari produknya sendiri, di sini teman-teman bisa lihat ada sedikit crack di sini, warna-warna catnya juga luntur. Padahal ini dengan kondisi boxnya itu tertutup oleh velcro ya teman-teman. Kalau misalnya terbuka langsung, gue rasa mungkin akan lebih parah. Well, untuk quality-nya sendiri, gue akan kasih bintang di 3 out of 5. So, overall I would say ini worth it. Dan gue cukup enjoy memiliki ini dan bisa mereview ini. Gitu. Oke, so dari gue hari ini itu aja teman-teman. Looking forward for our next video. Gue akan review mainan-mainan lainnya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe. So, thank you for watching. Etan for fun. Bye.